Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramestia Islamining Diah, NIM E20191174. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Nah, berikut ini merupakan variabel demografis untuk mensegmentasikan pasar, yaitu yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Keinginan dan kemauan konsumen dapat berubah sesuai dengan usia. Yang kedua ada tahap kehidupan. Tahap kehidupan mendefinisikan perhatian utama seseorang, seperti mengalami perceraian, pernikahan kedua, merawat orang tua, memutuskan untuk hidup bersama orang lain, memutuskan untuk membeli rumah baru, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada pengantin baru. Pengantin baru merupakan salah satu dari dua kelompok utama. Pemasar membayar untuk mendapatkan daftar nama yang membantu pemasaran mereka langsung, karena seorang pemasar dinyatakan sebagai pengantin baru seperti emas. Yang keempat ada jenis kelamin. Pria dan wanita mempunyai sikap yang berbeda, sebagian berdasarkan susunan genetik dan sebagian karena sosialisasi. Semisal, wanita cenderung lebih berpikir komunal dan seorang pria cenderung berpikir lebih ekspresif dan terarah dengan tujuan. Yang keempat ada pendapatan. Segmentasi pendapatan merupakan praktik lama dalam kategori seperti pakaian, kosmetik, layanan keuangan, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada generasi. Setiap generasi dipengaruhi oleh pertumbuhan mereka seperti film, politik, dan mendefinisikan kejadian pada periode tersebut. Dan yang terakhir ada kelas sosial. Kelas sosial sangat berpengaruh kuat terhadap preferensi mobil, pakaian, perlengkapan rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kita bahas adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan cara pemasar dalam mempromosikan produk mereka agar menemukan kecocokan pelanggan yang tepat dan berdasarkan sikap dan gaya hidup pelanggan. Contoh utama segmentasi psikografis adalah menargetkan mereka yang sadar akan anggaran. Orang-orang seperti ini cenderung menjadi pelanggan yang cerdas. Untuk melakukan segmentasi ini, pemasar harus benar-benar meluangkan waktunya untuk mengenal pelanggan mereka saat ini dan di masa lalu. Tujuan dari segmen psikografis adalah untuk memahami perasaan konsumen lebih baik, sehingga pemasaran dapat dilakukan lebih akurat. Sebenarnya, segmen psikografis dianggap mirip dengan segmen demografis. Terdapat 4 kelompok dengan sumber daya yang lebih tinggi, yaitu yang pertama yaitu penemu, orang yang berhasil, canggih, dan aktif dengan harga diri yang tinggi. Yang kedua, pemikir, termasuk orang-orang yang matang, puas, reflektif, yang termotivasi oleh idealisme dan menghargai ketertiban, pengetahuan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada pencapai, yaitu orang-orang yang berhasil, berorientasi pada tujuan yang fokus pada karir dan keluarga. Mereka lebih menyukai produk yang mahal, yang dapat mendemonstrasikan keberhasilannya kepada teman-temannya. Dan yang keempat yaitu orang yang mengalami, orang yang mengantusias dan impulsif, yang mencari keragaman dan kesenangan. Mereka menghabiskan pendapatannya untuk pakaian, hiburan, dan bersosialisasi. Selain itu, ada juga 4 kelompok dengan sumber daya yang rendah. Yang pertama yaitu penganut, orang-orang yang konservatif, konvensional, dan tradisional dengan keyakinan konkret. Yang kedua, pekerja keras, orang-orang yang suka bersenang-senang dengan sumber daya terbatas. Mereka cenderung menyukai produk dengan materi kekayaan yang besar. Yang ketiga yaitu pembuat, orang-orang yang rendah hati, mandiri, dan suka bekerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka mencari produk yang praktis dan fungsional. Dan yang keempat yaitu bertahan hidup. Mereka lebih cenderung setia dengan produk favorit mereka dan sangat pasif dalam mengkhawatirkan perubahan. Selanjutnya yang terakhir yang kita bahas adalah segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan pola penggunaan produk, respon terhadap produk, atau pengetahuan terhadap produk tertentu.
Pemasar dapat menggunakan beberapa variabel untuk mensegmentasi pasar, termasuk loyalitas, penggunaan, atau manfaat yang dicari dalam suatu produk. Jenis-jenis segmentasi perilaku. Yang pertama ada penggunaan atau usage. Pemasar mengelompokkan beberapa konsumen sesuai dengan frekuensi pembelian dan volumenya. Dikatakan pengguna berat apabila konsumen sering membeli dan menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan produk. Dan dikatakan pengguna ringan apabila konsumen membeli produk dengan jumlah sedikit dengan frekuensi jarang, bahkan hanya satu kali. Mereka lebih banyak mengambil manfaat dasar suatu produk untuk mencukupi kebutuhannya tanpa harus menghabiskan waktu banyak. Yang kedua yaitu loyalitas. Loyalitas merupakan suatu pertimbangan untuk mensegmentasikan pasar dengan tingkat referensi konsumen yang dapat menunjukkan presentasi pengguna yang masih menggunakan produk dengan merek yang sama selama beberapa waktu setelah pembelian. Dalam hal ini, pemasar dapat membagi pasar menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu loyalitas tinggi dan loyalitas rendah. Loyalitas bergeser, loyalitas terbagi, dan orang yang suka berpindah. Loyalitas tinggi merupakan tingkat referensi konsumen yang tinggi, dan loyalitas rendah merupakan tingkat referensi konsumen yang rendah. Yang ketiga ada manfaat. Pertimbangan utama dalam segmentasi ini adalah manfaat yang dirasakan oleh konsumen, dan tidak semua orang menginginkan manfaat yang sama dari produk tersebut. Yang keempat ada occasion or theming, atau kesempatan atau event. Konsumen akan membeli sebuah produk pada acara tertentu saja, seperti ulang tahun, pernikahan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada kesiapan pembeli. Beberapa orang ada yang memahami keberadaan suatu produk, ada juga yang menginginkan produk, dan ada pula yang beberapa ingin bermaksud membeli produk tersebut. Dan yang keenam ada sikap. Ada 5 sikap tentang produk. Yang pertama ada antusias, yang kedua positif, yang ketiga apatis, yang keempat negatif, dan yang kelima adalah agresif. Selanjutnya ada model konversi. Model ini mengukur kekuatan dari komitmen psikologis konsumen terhadap merek dan keterbukaan mereka terhadap suatu perubahan. Model konversi dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan kekuatan komitmen dari rendah sampai ke tinggi. Yang pertama mudah berubah, yaitu sangat mungkin untuk beralih kepada produk lain. Yang kedua rendah, yaitu tidak mempunyai komitmen terhadap suatu merek. Yang ketiga rata-rata, yaitu mempunyai komitmen merek yang mereka pakai, tetapi dalam jangka pendek dapat beralih ke merek yang lain. Yang keempat adalah tak tergoyahkan, yaitu mempunyai komitmen yang kuat terhadap merek yang digunakan saat ini, dan bahkan tidak suka untuk beralih ke merek yang lain. Model konversi juga mengklarifikasi non-pengguna merek menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu sangat tidak bersedia, yaitu tidak mau beralih ke merek tersebut karena preferensi mereka sangat kuat dengan merek yang sekarang. Yang kedua tidak terlalu bersedia, yaitu mereka tidak mau beralih ke merek yang lain meskipun merek yang sekarang tidak kuat. Yang ketiga ada ambivalen, yaitu tertarik pada merek yang sekarang. Dan yang keempat ada bersedia, sangat mudah mendapatkan suatu merek apapun dalam jangka pendek. Dan metode ini lebih melihat kepada ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen terhadap jenis transaksi tertentu, dan juga meletakkan ekspektasi-ekspektasi itu pada spektrum gravitasi keputusan. Pada ujung spektrum, bagian bawah konsumen mencari produk atau jasa yang dianggap konsumen dapat menghemat waktu, usaha, dan juga uang mereka. Nah, di ujung yang lain, ujung atas terletak keputusan di mana investasi emosional konsumen paling besar dan nilai inti dari mereka merupakan hal yang terlibat, seperti halnya memutuskan fasilitas perawatan kesehatan untuk kerabat yang sudah tua atau bahkan membeli rumah yang baru. Dalam hal ini, pemasar akan berusaha menentukan nilai inti dan keyakinan yang berhubungan dengan keputusan pembeli, sesuai dengan saran model tersebut. Lebih difokuskan pada hubungan antara konsumen dengan keterlibatan terhadap suatu produk, sehingga perusahaan harus bisa memasarkan beberapa produk kepada konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.